Shalom untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan atau mempelajari sedikit firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami memohonkan Roh Kudus untuk datang kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan mempelajari firman-Mu dengan baik. Pimpin kami, pimpin semua orang yang sementara belajar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sering melihat yang namanya malapetaka, bencana alam, dan kekerasan di mana-mana, pembunuhan, dan bala penyakit di mana-mana. Dan banyak orang yang berpendapat, dan orang-orang ini sering tergolong ke dalam orang-orang penganut ateisme atau kaum humanis. Mereka beranggapan jika ada Tuhan di dunia, kenapa semua ini terjadi? Jika ada Tuhan di dunia, kenapa ada penyakit, kelaparan, kematian, maupun kesusahan di bumi? Oleh karena itu, mereka menganggap Tuhan itu tidak ada ketika mereka melihat fakta-fakta yang mengerikan ini. Tetapi, sebagai orang Kristen, kita mengetahui apa alasan yang menyebabkan semua bencana ini terjadi dan kita alami di bumi ini. Dan jawaban sederhananya adalah dosa. Dosa mengakibatkan semua tatanan yang telah Tuhan ciptakan pada awalnya, yang awalnya baik menjadi rusak. Tuhan menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan. Tetapi karena dosa, semua keindahan ini lenyap. Tuhan tidak menginginkan atau mendesain dunia ini untuk mati atau penghuninya mati. Tetapi karena dosa, kita mengalami kematian. Tuhan tidak mendesain manusia untuk menangis pada awalnya. Tetapi karena dosa, kita menangis kesakitan. Entah sakit fisik, sakit mental, sakit hati. Oleh karena itu, kita akan mempelajari saat ini permulaan dan akibat dari dosa. Apa penyebab awal dosa? Siapa yang pertama kali membuat dosa ini? Dan apa akibatnya? Akibat dari dosa ini. Seperti kita ketahui, Alkitab menuliskan bahwa ada satu oknum suci, yaitu malaikat surga, yang bernama Lucifer. Dan dia ini adalah makhluk pertama yang jatuh ke dalam dosa. Kitab Yesaya menggambarkan Lucifer sebagai satu oknum yang sangat luar biasa, satu malaikat yang luar biasa dengan julukan Putra Fajar, anak terang. Dan julukan ini diberikan kepada Lucifer bukan tanpa alasan. Karena Lucifer ini sangat indah. Dia memantulkan cahaya fajar. Dan dia adalah lambang kesempurnaan. Lucifer pada awalnya tinggal di surga. Dia adalah makhluk terindah. Dia malaikat tertinggi. Hanya setingkat di bawah Allah. Dia tinggal di sisi sebelah Allah, yaitu sebagai kerubium. Tetapi dia melihat Allah yang setiap hari disembah, yang setiap hari menerima pujian dari para malaikat. Dan Lucifer, kitab Yesaya mengatakan, engkau hendak menyamai yang maha tinggi. Engkau hendak menyamai Tuhan. Karena engkau melakukan dosa itu, maka Tuhan melemparkan Lucifer dari surga ke bumi. Dan seperti kita ketahui, alasan Lucifer jatuh ke dalam dosa ialah karena dia cemburu kepada Allah. Dia merasa bahwa keindahannya ini adalah miliknya sendiri. Datang dari dirinya sendiri. Padahal semua yang ada pada Lucifer adalah pemberian Tuhan. Dia melupakan itu semua, sehingga dia menganggap dirinya tinggi dan ingin menyamai yang maha tinggi. Seringkali kita berbuat dosa seperti ini. Seringkali kita menganggap yang kita punya karena diri kita sendiri. Tetapi, saudara-saudaraku, Tuhan yang memberikan semuanya itu, dan semuanya harus kembali kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Dan
Berita yang paling buruknya adalah, mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang keempat. Ketika Lucifer kalah dalam peperangan di surga melawan Mikael atau Yesus. Kita baca ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ketika Lucifer dibuang dari surga ke bumi, Lucifer berhasil memenangkan atau menghasut sepertiga malaikat surga. Dan mereka ini dibuang ke bumi. Oleh karena itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Siapa yang harus sadar? Siapa yang harus berjaga-jaga? Manusia yang ada di bumi. Kenapa? Karena lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis dibuang ke bumi. Dan iblis merasakan kemarahan yang luar biasa. Dia tidak ingin menderita sendirian. Dia tidak ingin jatuh ke dalam dosa sendirian. Dia tidak ingin mendapat penghukuman sendirian. Dia butuh orang lain, yaitu dia ingin menghasut manusia. Oleh karena itu kita buka di Kejadian pasal yang ketiga. Awal mula kejatuhan Adam dan Hawa. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, buah di Taman Eden semuanya kamu boleh makan. Tetapi yang di tengah-tengah jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Jangan dekat-dekat sama buah itu, pohon itu, jangan. Buah apa itu? Buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tetapi Hawa merasa dirinya kuat sehingga dia mau berjalan-jalan dekat dengan taman itu. Dan setan mengambil satu keuntungan dari momentum yang luar biasa ini. Lucifer datang dengan wujud atau menyamar sebagai ular. Ular ini, saudara-saudaraku, adalah makhluk atau binatang yang paling indah di Taman Eden. Jadi, cara untuk menarik perhatian Hawa adalah dengan menunjukkan hal yang paling menarik. Ular sangat menarik dan Hawa suka dengan hal yang menarik. Ular memanggil Hawa dan Hawa datang ke taman itu, ke pohon yang dilarang Tuhan itu. Lalu iblis mengatakan, bukankah Tuhan melarang untuk memakan buah di taman ini? Hawa bilang, enggak. Semua buah di taman ini boleh kami makan, kecuali satu pohon nggak boleh, yaitu pohon yang di tengah-tengah, pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Lalu Lucifer dengan bijaksananya, dengan hebatnya mengatakan seperti ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan buah ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Sama seperti Allah. Ingat kata kuncinya. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Saudara-saudaraku, apa alasan Lucifer jatuh ke dalam dosa? Karena dia ingin sama seperti Allah. Dan penyebab kegagalan Lucifer dipakai juga untuk menggagalkan Hawa, menjatuhkan Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Di dunia ini banyak orang yang ingin jadi sama seperti Allah. Mungkin tidak secara literal, tapi ingin dipuji sama seperti Allah, ingin diagungkan sama seperti Allah, ingin menjabati posisi yang tertinggi supaya terlihat seperti Allah. Apakah kita seperti itu, saudara-saudara? Lalu, ketika Hawa melihat ada ular yang indah memanggil dia, ular ini menunjukkan pohon buah yang terindah dan diiming-imingi hal-hal indah. Lucifer berhasil memenangkan Hawa. Lalu, Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 3, Hawa memandang buah itu menarik karena bisa memberikan pengertian. Memang setan zaman sekarang selalu menjatuhkan manusia dengan hal-hal yang menarik. Tetapi saya mau bilang kepada kita semua, tidak semua yang menarik itu baik. Tidak semua makanan yang menarik itu baik. Tidak semua pakaian yang menarik itu baik. Tidak semua tontonan dan musik yang menarik itu baik. Tidak semua pria dan wanita yang menarik itu baik.
Lalu apa yang baik? Yang baik hanya yang berasal dari perkataan Tuhan. Oke, lalu apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan buah itu? Jadi Hawa sudah makan buah itu, Hawa menghasut suaminya untuk makan buah yang sama. Kenapa? Kenapa akhirnya Adam mau makan buah itu? Karena Adam sangat mencintai Hawa dan tidak mau kehilangan Hawa. Adam lebih mencintai Hawa ketimbang mencintai hukum Tuhan. Adam lebih memilih kehilangan Allah daripada kehilangan Hawa. Seringkali kita seperti Adam, saudara-saudara, ingin tetap bersama-sama kepunyaan kita daripada tetap bersama-sama dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Mereka akhirnya makan buah itu dan telanjang. Dan ketika telanjang mereka malu dan Tuhan datang, pendek cerita Tuhan datang dan Tuhan memberikan 3 kutukan yang menjadi cikal bakal penderitaan di bumi. Yang pertama, kepada ular. Ular akhirnya merangkak, menjalar dia. Yang pada awalnya dia punya kaki, punya sayap, dia merangkak, menjalar dengan tubuhnya. Hawa, dia kesusahan dalam mengandung. Hamil 9 bulan menderita, melahirkan menderita banget. Lalu bagaimana dengan Adam? Adam harus kerja susah payah, bercucuran keringat untuk mencari makan. Dan inilah kutukan yang diterima oleh Adam dan Hawa. Tetapi konsekuensi dari dosa mereka bukan hanya mereka yang terima. Bukan hanya Adam dan Hawa. Tetapi seluruh manusia di bumi sepanjang zaman ini menderita akibat yang sama. Kesakitan, kelelahan, penat, susah, dan akhirnya akibat terbesar dari pelanggaran ini. Mari kita buka dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Upah dosa, hasil ganjaran dari perbuatan dosa adalah maut. Maut, mati. Mati kekal. Dan kita pada akhirnya akan mati. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal melalui Kristus Yesus. Saudara-saudara, dari semua fakta yang kita lihat, penyebab dari dosa, penyebab dari kematian, dari penderitaan yang kita alami ini, ya sudah terlanjur. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Kita sudah hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Tidak enak hidup di dalam dunia yang berdosa ini, saudara-saudaraku. Tetapi dari semua fakta ini, Tuhan telah menyiapkan satu rencana yang sangat luar biasa, yaitu rencana keselamatan. Rencana keselamatan untuk seluruh manusia. Mari kita lihat di sini. Dalam Bilangan 14 ayat 18 mengatakan, Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya, berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Poin yang penting dari ayat ini adalah Tuhan panjang sabar. Manusia sudah bikin kesalahan, Tuhan sabar untuk menunggu pertobatannya. Manusia bikin dosa, Tuhan mau mengampuni kalau mereka mau bertobat. Tuhan mau mengampuni sebesar apapun dosa kita. Tuhan mau mengampuni pelanggaran kita. Dan bukan cuma mengampuni, saudara-saudaraku. Dia mau menyucikan hati kita. Raja Daud bergumul dengan dosanya. Dan dia bilang dalam jeritan yang sangat pedih, Tuhan, lihatlah hatiku ini. Selidikilah hatiku, berikan aku hati yang baru. Tuhan bukan hanya ingin mengampuni dosa kita, tetapi dia ingin memberikan kita hati yang baru. Dengan kata lain, Tuhan ingin memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa ini. Karena penyebab kesengsaraan manusia, penyebab kesedihan manusia adalah dosa. Dan Tuhan ingin kita berhenti berbuat dosa dengan kuasa yang akan Dia berikan. Tetapi ada masalahnya yang lain. Masalahnya adalah manusia sering menganggap remeh
kasih karunia Tuhan. Manusia sering menganggap remeh karunia Tuhan, panjang sabarnya Tuhan dibikin sebagai hal yang murah. Dan ini adalah suatu kekeliruan ketika kita tidak menganggap serius kasih karunia Tuhan dan malah berlama-lama di dalam dosa. Saudara-saudaraku, untuk bagian penutup dalam pelajaran kita pada hari ini, saya ingin menceritakan satu ilustrasi. Pada satu hari, sekelompok tim arkeologi pergi ke satu kota tua di Pompei, di satu daerah yang namanya kota Pompei. Di kota itu, mereka menggali bekas letusan gunung berapi di zaman dahulu. Ketika mereka menggali, mereka menemukan beberapa jasad yang sementara memegang permata. Jadi perempuan ini memegang permata dan akhirnya mati. Lalu pas diselidiki ternyata wanita ini ketika terjadi letusan gunung berapi, ketika amaran kematian ini dibunyikan, wanita ini bukan bergegas untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke tempat evakuasi, namun dia pergi kembali untuk menyelamatkan hartanya, mengambil permata yang berharga yang mahal itu. Tetapi dia terlambat untuk menyelamatkan dirinya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Saudara-saudaraku, ketika kita berlama-lama menunda-nunda untuk pergi ke tempat evakuasi atau menunda-nunda untuk bertobat, pergi kepada Yesus sumber keselamatan kita, dan berlama-lama di dosa, kita akan bernasib sama dengan wanita yang menyelamatkan permatanya. Dalam Matius 16 ayat 26, firman Tuhan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang didapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudaraku, dosa memang menyenangkan, dosa memang bikin kita lega, dosa memang bikin kita tertawa. Tetapi itu hanya sementara dan kita akan kehilangan nyawa kita. Berapa lama lagi kita akan berbuat dosa? Kasih karunia Tuhan masih ada sampai sekarang. Mari kita rauk semuanya itu. Mari kita terima kasih karunia itu dan meninggalkan dosa. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.